a'mara wa ahsanakum a'malan, yaitu manusia yang paling baik di antara kalian adalah manusia yang memiliki umur paling panjang dan juga paling baik dalam amaliyahnya. Masya Allah. Ya, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, kita sarang ngisi umur kita menikah ganti amal soleh, jame sholat di sholat, jame ngaji, mungkin waktu itu jame ngurusi rumah, jame nyambut gawe. Ini ampun dicampur-campur, ampun dipertikaikan alias dibentur-benturkan. Ahad malam ngaji ahad ya aku tak boleh istirahat, ya wis diundang Sabtu pagi pengajian aroma Sabtu pagi. Ngapun terus Sabtu pagi ki aku sih ngono gawean. Oh ya wis digaweke kajian Senin apa mriki mulai kajian iki. Rebo iki digaweke kajian Rebo, nonton kajian Rebo Pak. Ngapun ten Rebo ki jam nyambut gawe. Lah terus di ngaji kapan ngoten niku kita. Inilah manusia yang banyak beralasan-alasan untuk tidak berbuat kebaikan. Maka di dalam bahasa motivasi itu banyak disampaikan, daripada kita mencari alasan untuk tidak bisa berbuat kebaikan, mending mari kita cari alasan untuk bisa berbuat kebaikan. Itu sehingga kalau memang betul-betul bukan uzur, kita berusaha untuk menghadirkan kita dalam kebaikan. Orang iso ahad malam ya iso Rebo, orang iso Rebo ya Sabtu, orang iso Sabtu ya kudu napa sing penting kudu iso ditingkatkan dari sebulan sekali jadi sepekan sekali, sepekan sekali jadi sepekan 3 kali, sepekan 3 kali jadi seminggu. Napa menika 7 kali dalam sehari. Maka tiada hari tanpa dia mendapatkan ilmu. Alias setiap hari dia belajar ilmu. Lajeng Bapak Ibu ngatipun muliakan Allah. Poin yang selanjutnya yaitu al-ayatu minal husnul khatimah. Tanda-tanda dari husnul khatimah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdi khairan fal-istiqbaluhu." Apabila Allah berkehendak bagi siapa yang dikehendakinya diberikannya dia kebaikan, maka Allah akan memberikannya kepadanya, yaitu sebuah pekerjaan, sebuah amalan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah melakukan alias memberikan pekerjaan itu kepada seorang hamba?" Kemudian Nabi menjawab, "Al-'abdu yufiqu bi'amalin salih qabla al-mauti." Seorang hamba dia diberikan petunjuk oleh Allah, pertolongan oleh Allah, dia bisa melakukan amal soleh sebelum datangnya kematian. Dan ini oleh Syekh Al-Imam Sayyid Sabiq ditempatkan hadis tersebut sebagai tanda orang husnul khatimah, yaitu dia di akhir hayatnya dia tutup dengan kebaikan, dengan amal soleh. Dan ini selaras dengan hadis Nabi yang lain, yaitu innamal a'malu bil khiyatim. Sesungguhnya amal itu sangat tergantung dari amalan penutupnya. Nah, ini yang banyak menjadikan para ulama terdahulu itu banyak melakukan kehati-hatian dalam berbuat amal. Kenapa? Sehingga tidak merasa paling apik, tidak merasa paling sampuh ngoten niku. Kenapa? Karena dia khawatir amalan penutupnya nanti bagaimana begitu. Kita sholat taat, tetapi dalam penutup amaliyah kita tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita adalah keburukan, kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Maka itulah kecelakaan yang besar, ya, kerugian yang besar. Maka yang kita harapkan tatkala hari ini kita ditolong oleh Allah, kita bisa berbuat kebaikan, kita bisa berbuat amal soleh, didawamkan, ya, dirutinkan, diteruskan, diintenskan agar terjaga amal soleh kita ini hingga sampai kepada amalan penutupnya kelak nanti kita ditutup oleh Allah dalam keadaan berbuat kebaikan. Maka kita diajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami yaitu akhir kehidupan yang baik. Nah, ini supados kami disuwun terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat ikhtiar untuk menggapai husnul khatimah. Lajeng yang poin selanjutnya supados tiyang niku berbaik sangka kepada Allah.
Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata 3 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Jabir mendengar beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzann." Ya. Janganlah sekali-kali kalian itu nanti mendapati kematian kecuali dia dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita menikah supados kan terus berprasangka baik kepada Allah. Seperti ini kita mengharap kematian yang husnul khatimah, maka berharaplah dan berprasangka yang baik kepada Allah bahwa kelak nanti Allah memberikan rahmat kepada kita dengan kita ditolong diberikan husnul khatimah. Kita mempelajari tentang pintu surga, berharaplah kepada Allah dengan berhusnudzon bahwa Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Kita mempelajari sifat-sifat kemuliaan, berharaplah kepada Allah semoga kita termasuk orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu. Sehingga yang diajarkan oleh Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah termasuk ajaran untuk diamalkan bagi seorang muslim, yaitu mereka senantiasa hendaknya memiliki sifat khauf dan roja. Khauf niku wedi nek ndamel amal-amale boten ditampi Allah, sehingga dia bertawadhu dalam beramal saleh niku. Ora napa menika boten gemampang, boten kemeliti, boten sok-sokan. Kenapa dia takut? Nggih, amal iki gek ditompol napa boten ten Allah, sehingga ada rasa ketakutan. Nah, karena takut dia kemudian mempelajari kembali. Kemudian dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia khusyuk dalam beribadah. Kenapa? Karena khawatir, takut, dan amalnya boten ditampa Gusti Allah. Ya, sehingga ketika dia melakukan sesuatu amal, dia berharap betul kepada Allah. Ya Allah, ya wedi, ya Allah, pengharapan dari Allah. Berharap ya Allah, muga-muga salat panjenengan tampa, muga-muga puasa panjenengan tampa, muga majelis ngilmune menjadi panjenengan yang terima amalian kita itu gitu. Terus mawon begitu. Lajeng hadis ini anjuran agar seorang berpikir positif dan berharap mendapat ampunan Allah, berjumpa dengan Allah Zat yang Maha Rahman Maha Rahim. Kita ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, kita diberikan keluasan rahmat Allah, kita disandingkan dengan kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berada di tempat yang paling kita harapkan, yaitu Jannatul Na'im. Kita menjadi orang-orang yang diwafatkan oleh Allah nanti dalam wafatnya orang-orang yang sholihin, orang-orang yang baik. Itu harus kita terus prasangkakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Nabi juga menyampaikan dalam sabdanya, setiap hamba itu akan dibangkitkan dalam keadaan seperti apa ketika dia meninggal. Nah, ini seperti apa dia meninggal, alias dalam keadaan amal yang seperti apa. Kalau dia ditutup dengan amalan buruk, dia dibangkitkan oleh Allah dengan keburukan. Ya. Dulu pernah saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Hadisnya panjang, Nabi menceritakan tentang perjalanan manusia menjelang kematiannya sampai kepada dia ditanya di dalam alam kubur, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa ilmumu. Ya. Nah, di situ digambarkan apabila dia mati dalam kebaikan, dalam iman, maka dia mati dicabut nyawanya oleh malaikat dengan cara lemah lembut, dengan cara yang terbaik, nyawanya penuh dengan aroma kasturi. Yang malaikat satu dengan yang lainnya beriringan ingin bahasa ini nimang ruweh niku sing dicabut niku. Mergo napa? Mergo ruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang dia dicabut nyawanya oleh Allah dalam keimanan dan dalam amal saleh. Ini sebaliknya, keadaan orang itu juga sangat sesuai dicabutnya oleh Allah sesuai dengan amalan penutupnya. Tatkala dia kufur kepada Allah, penuh dengan amalan kejahatan, maka diambilnya nyawa ini oleh malaikat maut seperti duri yang tertancap di kain wol yang basah, ditariknya dengan sangat keras, maka ambrol maupun niku wol-wole niku wau gitu, dan itu sangat menyakitkan.
kebaikan. Itulah gambaran orang yang dia mati dalam keburukan. Hingga malaikat yang mengiringinya segera ingin melempar nyawa ini, ruh ini. Kenapa? Karena merasa jijik. Kenapa? Baunya sangat busuk. Ya. Hingga kemudian disampaikan, dilaporkan kepada Allah di langit yang pertama. Langit pertama nggak mau membuka dan menolak untuk dibuka pintunya. Kenapa? Karena akan datang kepadanya ruh dari orang yang buruk. Hari nanti kita bahas. Kasih kelingan gitu. Insyaallah. Mandok ya. Supaya kalau diberhus sudah mau kelingan berarti mandok nggih kelingan. Bersih insyaallah. Nggih, ngoten niku. Kemudian amalan selanjutnya. Diriwayatkan dari Anas, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda yang sedang mengalami sakaratul maut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bagaimana kamu mendapati dirimu?" Kaifa haluka ya akhi, biasanya begitu pertanyaan. Pemuda itu kemudian menjawab, "Aku berharap kepada Allah, namun aku juga takut akan dosa-dosaku." Jadi ini dua sifat yang memang harus kita miliki sebagai orang yang satu wara, yang berhati-hati dan untuk menjaga kemuliaan kita di hadapan Allah, yaitu orang yang senantiasa berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah, tapi juga punya rasa takut akan dosa-dosanya, gitu. Sehingga dia menjadi orang yang berikhtiar, ngantai satos dalam kehidupan ini, berhati-hati dengan kehidupan. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, memberikan nasihat kepada orang tersebut. La jtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa wa'atahu Allahu ma yarju wa amina mimma yakhaf. Tidaklah keduanya, yaitu apa, sifat harap dan cemas yang ada di dalam diri seorang mukmin apabila berkumpul di dalam hati seorang hamba, ya, pada situasi apa? Situasi sakaratul maut. Kecuali Allah akan memberikan apa yang ia harapkan dan akan mengamankannya dari apa yang ia cemaskan. Nah, ini sakit kisahnya urulan manisami Bapak Ibu menawi ngadepi manusia bab wala yu'akhirallaha idza jaa ajaluha. Tatkala Allah mendekatkan kita kepada masa akhir kita, yaitu di dalam ajal kita, nah inilah amalia yang hendaknya kita persiapkan, yaitu kita himpun rasa harap dan cemas dalam diri kita, berharap kita mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, kita menjadi ahli surganya Allah. Tapi kita juga memiliki rasa was-was itu, wah dosa kumbian ya dosa kumbian, sehingga harap dan cemas ini terhimpun dalam hati kita menjadi rasa khusyuk kita di dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka siapa yang mengamalkan demikian ini kata Nabi, maka mayarju wa amina mimma yakhaf, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu harapannya akan dikabulkan dan rasa takutnya akan dijauhkan. Maksudnya apa? Harapannya diampuni oleh Allah, Allah akan berikan ampunan. Harapannya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, Allah akan berikan dia masuk ke dalam surganya Allah. Ketakutannya bahwa dia punya dosa-dosanya akan dijauhkan alias dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ketakutan perasaan dikadai. Ini. Ajal yang terakhir barangkali doa dan zikir untuk orang yang sakaratul maut. Orang-orang soleh dianjurkan untuk mengunjungi orang yang sedang mengalami sakaratul maut, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sampingnya. Dan inilah beberapa keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikah yu'minuna 'ala ma taqulun. Apabila engkau hadir, ya, ke dalam orang yang sedang sakit atau orang yang hendak meninggal dunia, faqulu khairan, maka katakanlah olehmu kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena ada malaikat yang berada di sekelilingnya yang ikut mengaminkan, ya, terhadap ala ma taqulu, terhadap apa-apa yang kau ucapkan itu. Nah, maka ini menjadi anjuran seorang mukmin ketika menjenguk orang yang sakit, yang sakitnya parah, bahkan yang sakaratul maut, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, doa-doa yang baik.
ngangge bahasa Arab, ngangge bahasa kita mawon boten napa-napa. Bapak sing sabar, sing husnuzon kepada Allah, sing apa mlipun donga muga-muga husnul khotimah. Nah, orangnya yang sakaratul maut baik itu biasanya akan mengikuti amin, matur nuwun dongane. Ini sing orang yang disampingi atau yang didoakan itu orangnya buruk, biasanya maksudnya ya apa ndongake aku husnul khotimah ki apa dake orang mati kok piye. Ngoten itu biasanya ada yang seperti itu. Nah, ini Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata saat Abu Salamah meninggal, aku datang menghadap baginda Rasul dan berkata, wahai Rasulullah, Abu Salamah telah meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, quli Allahumma ighfirli wa lahu wa aqibni minhu uqbatil hasanah. Ucapkanlah, ya, oleh Nabi dinasihatkan Ummu Salamah ini. Ummu Salamah ini adalah istri dari Abu Salamah sebelum menjadi istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah wahai Ummu Salamah, wa aqibni minhu uqbal hasanat, ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan berilah ganti yang lebih baik darinya untukku. Begitu. Ya, dulu juga ada riwayat dari Ummu Salamah lagi, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni bi khairin minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dari musibah yang kuhadapi ini, dan berikanlah ganti kepadaku ya Allah yang lebih baik daripadanya. Maka kemudian Ummu Salamah berkata, Allah benar-benar memberi ganti orang yang lebih baik daripadanya. Siapa? Gantinya Abu Salamah, yaitu adalah baginda Rasul Muhammad SAW yang kemudian memperistri Ummu Salamah setelah masa iddahnya selesai. Begitu. Nah, jadi doa ini menjadi harapan kalau musibahnya mendapatkan pahala di sisi Allah, dan musibahnya itu diganti dengan ganti yang lebih baik. Nah, kalau lan panjenengan pikantuk ujian saking Gusti Allah arupi musibah, nah maka kita supaya berdoa kepada Allah kalau musibah itu mendatangkan pahala kepada kita. Ya. Karena pahala orang yang bersabar menerima musibah itu Masya Allah min ghairi hisab, yang tidak ada hitungannya, alias pahalanya di sisi Allah sangat banyak bagi orang yang bersabar terhadap musibah yang dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara-saudara kita di Palestina, Masya Allah, dia menerima musibah tapi ucapannya ya luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan bahwa ini sesungguhnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang saya miliki dari dunia ini, maka semuanya adalah milik Allah. Allah berkehendak mengambil kapanpun dari apa yang saya yang saya miliki ini. Dan ada yang berlebih berhak daripada yang saya pegang ini. Begitu. Nyawa milik Allah, semuanya milik Allah, maka semuanya akan kembali kepada Allah sekarang atau nanti. Seperti itu yang mereka ucapkan banyak di antara orang-orang soleh di negeri Palestina. Ya, saya nggak tahu kalau musibah tersebut menimpa orang-orang Indonesia, sehingga akan nonton TikTok kalau nonton itu. Nah, paling begitu dapat bagaimana pendapatmu tentang musibah ini? Kamu bercanda. Atau kamu bertanya-tanya, kamu mau tanya, saya harus menjawab apa gitu. Nah, bisa jadi itu gitu. Nah, kenapa ya kita konsumsinya seperti itu? Hariannya anak-anak kita gitu. Nah, konsumsinya seperti itu ya, kalimat-kalimat itu yang keluar dari apa? Dari ketika mendapati sesuatu ujian. Lanjut. Ummu Salamah berkata Rasulullah SAW mengunjungi Abu Salamah, ketika itu pandangan mata Abu Salamah tertuju kepada suatu arah, karena itu beliau memejamkannya. Kemudian beliau bersabda, Inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ketika roh itu dicabut, dia akan mengikuti pandangannya, itu akan mengikuti roh itu dicabut. Ya, maka karena keterangan bahwa roh itu diambil ya dari atas kepala ini, alias ditarik ke atas, maka pandangan mata orang yang wafat itu biasanya mengikuti ke atas. Kalau beberapa saya menghadapi orang yang sakaratul maut itu awalnya lurus atau ke bawah begitu. Nah, kemudian lama-lama nanti dia semakin mendekati, dia semakin ke atas. Tapi itu proses ya, sedang rohnya ditarik begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi itulah beberapa keterangan dalil yang menunjukkan bahwa roh itu dicabut ke atas.
Ya, sehingga dia naik ke atas begitu hitam-hitam dari mata itu apa namanya ini. Nah, kemudian sudah tertutup oleh itep sing dhuwur niki. Nah, maka itulah ruhnya dia sudah terangkat. Maka ketika dia tidak balik, ya, alias meloloh matanya itu, maka di antara adab seorang mukmin supaya memejamkan matanya itu begitu. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasul kepada Abu Salamah. Dan melolor matanya itu tidak indikasi bahwa dia sakaratul mautnya alias kematiannya itu buruk, ya. Jadi ngono lho mati mendelik. Iki ngopo ya kayak anu enggak boleh begitu. Nggih. Itu sunatullahnya seperti itu. Jadi kejadian ketika orang sakaratul maut dicabut nyawanya, maka pandangan matanya mengikuti roh itu dicabut. Milo jarang nonton mayit arep mati niku kok matane klirak-klirik ngoten niku jarang. Terus niku iki. Ora malam-malam itu lho iki piye ditarik sekolah ora pedhot itu ora pedhot mboten. Nah ngoten niku berarti tandane dereng dicabut gitu. La tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikati yu'minuna 'alal ma taqulun. Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali dengan doa yang baik-baik saja, karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Maka seketika Abu Salamah ini meninggal, maka di sekelilingnya itu ada keluarga yang ramai menangisi kepergiannya. Kemudian banyak di antara mereka yang mengucapkan kalimat-kalimat. Ada yang mengucapkan kalimat baik, ada yang mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kalimat tersebut kepada mereka. Jangan kalian berdoa untuk diri kalian kecuali dengan doa-doa yang baik, karena malaikat ikut mengamini apa yang kalian ucapkan. Ya, sebab biasanya tatkala kita diuji oleh Allah wa nabluwanakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Tatkala kita diuji oleh Allah dengan kekurangan jiwa, buah-buahan, ya, di antara kekurangan jiwa adalah kematian. Ya, dari orang-orang yang kita kasihi begitu, maka ada sebagian orang yang karena tidak bersabar atas ketetapan Allah sehingga dia mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Nah, dan ini juga sudah terjadi sejak dahulu. Maka termasuk dilarang oleh baginda Rasul orang yang menerima musibah, dia menangis tetapi dengan tangisan yang meratapi. Sampai dicirikan itu nangisan itu nganggo jambak-jambak, nganggo nyewek-nyewek baju, terus nganggo nyakar-nyakar kuburannya seperti itu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan oleh baginda Nabi. Tapi sekedar menangis karena ditinggal dari orang yang dikasihi ini diizinkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala putranya Muhammad, ya Ibrahim bin Muhammad itu wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meneteskan air mata. Sehingga Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau adalah Nabi dan Rasul, apakah engkau tidak lilo ditinggal anaknya?" Ini bukan tangisan ketidakrelaan, ini adalah tangisan kasih sayang. Mulanya diistilahkan bahasanya oleh orang-orang Jawa itu kapedhot katresnan. Nah, itu boleh, termasuk perkara yang dibolehkan nangis akibat ditinggal orang yang disayangnya, selama tidak meratapi, tidak melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang meratapi dan sampai kemudian melawan takdirnya Allah, dia berucap keburukan-keburukan. Ya, sungguh saya telah mendapat kecelakaan yang besar. Saya telah ditinggal oleh suami saya. Kanjeng sesuk aku mangan opo, ke anak-anak limo kepiye iki ning openi. Itu kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya diucapkan oleh orang yang beriman. Hendaklah menyerahkan, mensandarkan keadaannya terhadap ketetapan Allah, dan pasti Allah memberikan jalan yang terbaik. Putrane gangsal, yus kepiye carane sing penting nyambut gawe diikhtiari, insyaallah setiap anak ini ada rezekinya. Ya, termasuk larangan ya bagi orang yang beriman itu khawatir ya terhadap rezeki dari anak-anaknya. Maka hal seperti ini juga sangat disiapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya Aisyah diizinkan untuk bekerja.
Ya, kemudian salamah diizinkan untuk bekerja oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mempersiapkan kader ibu-ibu ini supados apabila dia mendapati keadaan yang diuji oleh Allah, ditinggal dari suaminya meninggal dunia, dia sudah prepare, sudah siap. Ya memang wajib suami mencari nafkah untuk istrinya, tapi tidak dilarang istri ikut membantu juga pekerjaan suami, tidak dihinakan dalam Islam. Selama tidak melewati atau melampaui kewajiban yang utama, yaitu untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin keluarganya, yaitu siapa? Suaminya. Ampun ngantos gaweane sing wedok ngumpuli gaweane sing lanang, malah boten keladenan sing lanang gitu. Nah, bapake boten keladenan wis topa ora sang njaluk gawe wetan dhewe kene iki padha-padha kesele. Nah, jangan sampai terucap seperti itu. Eman-eman renanda gawe mempeng-mempeng kesel-kesel tapi tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah, dengan dia tidak bersyukur kepada suaminya, ya. Itu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aksiru taqulu minan nar. Ya. Kebanyakan manusia yang masuk ke dalam api nerakanya adalah minan nisa, dari golongan wanita. Kenapa? Karena mereka kufur. Kemudian ditanya oleh para Rasul, apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak, mereka tidak kufur kepada Allah. Seragam pengajian, seragam sholat, seragam warna-warna gitu gawean ngoten niku. Ning nuwun sewu kufur kepada suaminya. Maka sederhana sebenarnya nyambut gawe nggih sacekape mawon izin kali bapak kula nyambut gawe niki kepiye niki ya dilu wae ra apa-apa Bu. Ya tak nyambut gawe dilu. Nah, makanya suaminya pulang, Pak, arep menapa niki telu tak tawarke, sumur, dapur, kasur, milih dhisike ngoten niku. Nah, izinkan tawarkan kepada suami. Oh, itu pekerjaan mulia dari seorang istri kepada suami. Yo kasur sik Bu, aku arep lunga yo wis kasur tak siape, ngoten niku. Maka apabila ridho suami terhadap meninggalnya istri, ya dalam hadis yang sahih, maka masya Allah itu pintu surga terbuka lebar bagi seorang wanita. Maka kelak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada suami-suami, ya, bagaimana keridhoanmu kepada istrimu? Maka ketika suami ini menjawab, saya ridho kepada istri saya lahir dan batin. Nah, masya Allah, maka istrinya akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala setinggi-tingginya dan diberikan keluasaan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus ditanya lagi, bagaimana keridhaanmu kepada istrimu? Wah, serak aru-aruan Pak, bojoku niku kandhane angel, nomor niki. Nah, maka walaupun dia sholatnya sregep, ngajinya sregep, sedekahnya banyak, sulit baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok tadi bab pernikahan, kok tadi bab suami istri Pak? Padahal bab kematian ya, kemuliaan sedang lagi piye iki ceritane. Nggih mengatakan Bapak Ibu sampaikan dimuliakan Allah, ngaji kita nggih beberapa amalia yang hendaknya kita terus tingkatkan, amalkan untuk menjadi orang-orang yang beruntung insyaallah. Kita orang-orang yang senantiasa ingat mati dan orang-orang yang banyak-banyak mempersiapkan bekal untuk kematian. Muga-muga manfaat kata pikiran akhir pangapunten. Akhirul bali hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.